Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Dan kali ini kita mau nonton lagi video yang masih viral tentang Pilpres 2024, yang dimana saat ini di Jakarta, yaitu tepatnya di gedung MK, itu masih menunggu kabar terkini dan update-update terbaru. Dan kali ini kita mau menonton video yang masih viral, yaitu tentang demo-demo yang ada di Jakarta, teman-teman ya. Oke, untuk videonya kita siapkan dulu. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini, Banyuwangi Official. Dan mungkin teman-teman yang mau memberikan pendapatnya atau komentarnya, silahkan tulis di kolom komentar saya. Dan terima kasih semuanya. Yuk kita tonton videonya. Ini kan 3 hari berturut-turut ada aksi demo. Ya. Apa langkah selanjutnya? Apakah masih akan ada demo-demo selanjutnya nanti? Nah, nanti kan kami tim itu kan tergabung dari masyarakat sipil, mahasiswa, dan relawan-relawan. Kita kumpul lagi, bahas kelanjutannya akan seperti apa. Siap. Kalau memang ada instruksi bahwa turun, oke kita turun. Kalau menerima ya udah stop. Jadi tergantung nanti itu hal kita bahas lebih detail selanjutnya. Siap. Thank you, Fritz. Thank you, Bang. Siap. Oke, lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, salam perjuangan buat mama milenial dan buat kemenangan, buat keselamatan NKRI. Hari ini sampai 10 tahun yang akan datang. Siap? Hari ini kita menyaksikan betapa zalimnya pemimpin Indonesia saat ini yang sudah berani meraih demokrasi dan nilai-nilai keadilan yang ada di Indonesia. Semua sudah pura-puranya sehancur-hancurnya. Kacau balau di mana-mana. Semua sektor, semua lini pendidikan, semua kementerian, semuanya bohong. Semua lembaga gak ada yang benar sekarang. Masih adakah setitik atau sedangkah harapan untuk masa depan generasi kita? Masih adakah Bapak Ibu? Kalau hari ini kita masih diam saja dengan semua yang terjadi, yang kita lihat tanpa kasat mata, semua bahkan orang buta pun hari ini bisa melihat bagaimana demokrasi berjalan di Indonesia. Apakah sudah berjalan dengan baik? Ibu Pertiwi kita menangis. Ibu Pertiwi kita menangis. Semua kebohongan dipertontonkan. Apakah ini negeri yang akan kita banggakan? Tidak. Apakah ini yang akan kita ikuti? Kita harus membuat sebuah perubahan, ibu-ibu. Satu, kita tidak akan pernah bisa melihat anak cucu kita 10 tahun yang akan datang hidup dalam penderitaan. Betul apa tidak? Kalau begitu kita harus apa, Bapak Ibu? Lawan. Sudah sangat-sangat jahat. Jahat bukan? Ada bangga rezim. Mereka tidak punya kemanusiaan. Biadab semuanya. Apakah kita akan tinggal diam? Revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, oke teman-teman, kita dengarkan saja bagaimana orasi-orasinya mereka-mereka ini. Teman-teman semuanya berpendapat di kolom komentar saya. Tulis saja di sana bagaimana menurut Anda.
Oke, untuk selanjutnya kita mau nonton lagi. Ini juga ada orasi-orasi lagi, sepertinya lebih seru lagi dan apa perkataan dari mereka. Oke, kita tonton videonya. Let's go. Warahmatullahi wabarakatuh. Nasib demokrasi di negara kita akan ditentukan pada tanggal 22. Kita sebagai rakyat wajib turun di tanggal 16, 19 sebagai aksi untuk menekan, dan 22 adalah aksi kita saat kita mendengarkan pengumuman dari MK. Jadi kepada teman-teman semua, kita hadir dengan semangat dan yakin kita pasti akan menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh rekan-rekan, seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, beberapa hari lagi kita akan menuju ke tanggal 22 April 2024, di mana keputusan MK akan kita tahu. Apakah MK berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada penguasa? Sebelum tanggal 22 akan ada aksi tanggal 16 dan tanggal 19. Oleh karena itu, tetap kita akan mengajak seluruh rakyat Indonesia, seluruh ya, tidak berbagi-bagi, tapi seluruh rakyat Indonesia untuk tetap mengawal proses Mahkamah Konstitusi agar tidak menjadi mahkamah kalkulator atau mahkamah keluarga. 16 dan 19 April adalah aksi pengawalan terhadap MK, dan tanggal 22 adalah aksi perlawanan jika ternyata MK berpihak kepada penguasa. Ingat, ini artinya seluruh rakyat Indonesia tetap melihat, meninjau, dan semuanya akan terlihat di tanggal 22 April. Kembali lagi saya mengajak untuk seluruh rakyat Indonesia tetap fokus di tanggal 16, 19, dan 22. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Jangan pernah diam karena kedaulatan belum kembali ke tangan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuli bangunan, guru, anak sekolah, semua. Mbak, kalau Mbak bilang kami ini menanyakan kepada guru, kuli bangunan, petani, itu masuk akal karena mereka sudah mencoblos. Coba kalau memang ada buruh atau kuli bangunan, petani, monggo silakan komen di VT saya. Kalian nyoblos nomor berapa dan siapa yang menang di TPS kalian. Tapi kalau Mbak mengatakan anak sekolah pun tahu, Mbak, coba lain kali kalau bernarasi, kalau berdemo itu dipikir dulu, mana tahu anak sekolahan ini ada pemilihan curang atau enggaknya. Mereka juga belum dapat hak pilih, ya kan? Dan yang namanya anak sekolah, ya apalagi anak SD, mana ngertinya mereka tuh paling bermain. Kalau Mbak bilang nggak butuh makan gratis, betul, itu mungkin di keluarga kamu, Mbak, ya, di keluarga kamu yang tidak membutuhkan makan. Ingat, belum tentu juga keluarga kamu itu tidak terima bansos, bantuan pemerintah yang diadakan oleh Pak SBY dan diteruskan oleh Pak Jokowi. Kamu jangan menghina, Mbak. Kalau memang tidak butuh makan gratis, ya silakan. Itu kamu, keluarga kamu, ya kan? Silakan. Tapi masih banyak orang yang membutuhkan makan gratis. Coba lihat di luaran sana, masih banyak orang-orang yang kelaparan, ya. Karena apa? Kamu tidak butuh makan gratis karena kamu tidak pernah memikirkan tetangga kamu, tidak pernah melihat tetangga kamu, tidak pernah mendengar tetangga kamu yang kelaparan, yang sudah makan apa belum. Makanya dibuka pikirannya, ya, dibuka telinganya, dilihat, Mbak. Kalau kamu mengatakan tidak butuh makan gratis, silakan. Kalian kamu bilang juga merusak demokrasi. Kamu yang merusak demokrasi. Kamu tuh nggak tahu, Pak, malu. Sebenarnya yang tidak jujur ini bukan KPU, ya, bukan Pak Prabowo, ya, tapi kamu yang tidak jujur. Kalian yang tidak jujur, yang tidak mengakui bahwa Anies itu kalah di kampung kamu itu. Ayo, mau bilang apa lo? Jujur lo. Anies tuh kalah di kampung kamu aja tuh kalah. Ngapain kalian bilang teriak-teriak tuh ada kecurangan? Kalian yang tidak jujur bahwa Anies tuh kalah di kampung kalian juga, ya kan? Ini adalah pertarungan antara rakyat dengan Jokowi. Ingat ya, ini adalah pertarungan antara rakyat dan Jokowi. Bagaimana Indonesia bisa fight nanti di kemudian hari setelah tahu apa yang akan diputuskan oleh Jokowi dan rakyat bisa menilai seperti apa pemerintahan saat ini. Satu hal lagi, saya tekankan beberapa kali, saya di beberapa podcast saya bilang, Bapak Jokowi adalah sumber dari segala sumber masalah. Dan ini adalah pertarungan antara rakyat versus
kualitas maupun kuantitas itu akan mengalami eskalasi yang naik. Betul. Nah, kira-kira boleh jelaskan? Kalau dilihat dari kemarin tanggal 1, 5, 8, kalau karena saya juga ada di situ terlibat, itu memang agak kita masih sporadis ya, satu sporadis dan tidak terlalu cukup banyak masa, tapi kita coba membangun image kepada teman-teman rekan-rekan semuanya bangun di hati, bangunnya di hati. Ayo turun semuanya pada tanggal 18, 19, 20. Kita kepung DPR, KPU dan Bawaslu. Dimanapun titik yang vital, di situ kita harus ada. Itu aja. Oke, berarti all out kita kira. All out. Untuk saat ini kita all out. Oke, kalau gitu saya akan ke Mbak Rena dulu. Bagaimana Mbak Rena kira-kira yang sudah dipersiapkan oleh Mbak Rena? Ini kan tadi tidak ada 01, tidak ada 02. Nah, ini tambah seru. Nah, teman-teman bisa komentar di kolom komentar saya. Oke, kita lanjutkan kembali untuk videonya. Let's go. Jadi satu. Tidak ada 01, tidak ada 03. Ini rakyat. Maaf ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini bukan 01 ataupun 03. Kami sosial majority. Jadi ini semua rakyat Indonesia yang akan menggugat Bapak Jokowi untuk mempertanggungjawabkan atas semua yang sudah terjadi. Demokrasi kita tercabik-cabik. Sistem semua yang sudah diatur dengan baik ditabrak begitu saja. Dan semua perangkat-perangkat yang semestinya harus menegakkan hukum, harus pada tempatnya untuk dia melakukan tindakan yang semestinya dilakukan, tetapi tidak. Oke, Mbak. Mereka semua memihak kepada Jokowi semua. Jadi atas perintah Jokowi mereka bertindak. Jadi bukan atas sebagai semestinya dia sebagai aparat. Seperti dari Bawaslu ataupun KPU. KPU sebenarnya harus netral. Bawaslu harus netral. Tetapi kali ini di Indonesia ini demokrasi kita sudah tidak ada. Demokrasi kita sudah tidak ada. Dan kemerdekaan hak-hak rakyat sudah tidak ada. Semua sudah dilebur. Semua sudah terlebur oleh Jokowi sendiri. Dan kali ini rakyat menggugat Jokowi. Jokowi harus bertanggung jawab atas semuanya. Jokowi harus turun. Kita dengan bergandeng tangan dengan teman-teman semuanya, dengan kekuatan yang maksimal nanti kita akan turun. Kita akan melebur jadi satu untuk menjadi satu kesatuan. Kita semua satu. Oke, baik Mbak. Kalau kita lihat kan militansi dari 03 khususnya, saya sudah lihat bahwa militansi dari 03 itu cukup lumayan solid, dan kira-kira apakah akan ditunjukkan di aksi nanti? Pasti, itu pasti. Dan kami semua bersatu. Kami sudah tidak ada 01 ataupun 03. Kami satu. Kami satu rakyat Indonesia. Dan kira-kira apa targetnya yang paling akhir? Dan Jokowi turun. Oke. Jadi target kami adalah pertama adalah mendiskualifikasi paslon curang. Karena itu yang memang sumber dari segala sumber. Dan itu dia sudah melakukan sangat masif. Yang kedua, kita turunkan Jokowi. Karena Jokowi juga ikut cawe-cawe dalam hal ini. Harusnya sebagai seorang presiden, harusnya sebagai seorang negarawan, dia tidak bersikap seperti itu. Dia bukan negarawan yang baik. Berarti tidak cuma tanggal 18 dong Mbak turunnya. Jadi sampai kapan kira-kira? Kami sebenarnya turun dari mulai tanggal 24, 26, 28 Februari kami sudah turun. Dan kami lanjutkan ke tanggal 1, tanggal 5, tanggal 8, dan nanti ini tanggal 15, 18, 19, 20. Mungkin di 19, 20 kami akan menduduki KPU. Oke, baik. Kira-kira persiapan apa yang akan Mbak ini akan untuk totalitas dalam bergerak? Ya tentunya itu dengan masa yang besar. Oke. Persiapan kami, insya Allah kami sudah persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Oke. Saya hanya berdua, kira-kira targetnya kira-kira apa nih berdua? Target kami Jokowi turun dan diskualifikasi paslon curang itu. Oke, Mbak. Tolak pemilu curang,
namanya tadi tuh? Jokowi turun. Jokowi turun. Diskualifikasi. Iya. Dukung hak angket, jangan lupa. Ah iya, dukung. Dukung hak angket dan pansus untuk DPR RI. Oke. Ingat tanggal 18, 19, 20 kita turun ke lapangan. All out ini adalah pertarungan antara Jokowi dan rakyat. Tetap semangat, Indonesia harus menjadi pribadi yang bagus dan kedaulatan ada di tangan rakyat. 3 tuntutan kami. Dukung hak angket. Apa tuh, tolak pemilu curang, dukung hak angket, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi, lawan merdeka. Oke teman-teman, sudah habis videonya. Jadi itu tadi orasi-orasi yang dibawakan oleh mereka-mereka yang saat ini sedang demo. Oke, jadi cukup itu dulu yang kita tonton untuk hari ini. Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar saya. Dan terima kasih semuanya, Banyuwangi Official. Nanti juga ada video-video lagi yang menarik. Tentunya masih tetap di Pilpres 2024. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.